Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari ketiga atau pertemuan ketiga program PMR online PMI Kabupaten Kebumen. Untuk materi ketiga ada materi kepemimpinan yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri Muhammad Muslim Mustafa. Nah, mohon maaf sekali hari ini ada program Jepang yang masuk ke Kebumen, aulanya lagi belum bisa kepake buat jadi studio, sehingga hari kita belajarnya lewat Google Class sama materi yang tak buat video ini ya. Materi kepemimpinan. Nah, di sini nanti kita akan belajar beberapa poin penting. Yang pertama ada hakikat kepemimpinan, ada tipe kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan, ada fungsi kepemimpinan, ada kerjasama dan motivasi. Mungkin untuk tipe sama gaya bisa nyari dari sumber yang lain ya nanti ya. Jadi tidak disampaikan semuanya, takutnya nanti terlalu panjang dan lebar videonya. Oke, lanjut saja. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antar pribadi dalam suatu situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, poin pentingnya di sini adalah mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama kan ya? Proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Dengan keterlibatan orang lain, ada faktor pada pemimpin maupun usaha bersama. Jadi di kepemimpinan adanya proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Hakikat kepemimpinan. Nah, pada dasarnya kepemimpinan itu terbentuk ya dari kepribadian seseorang. Karena nanti akan memenuhi kriteria sendiri-sendiri, setiap orang berbeda-beda. Terus kepemimpinan adalah suatu seni di mana setiap orang itu mempunyai karakter sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan adalah kemampuan atau teknik penyebab kegiatan, proses atau kesediaan orang lain, pengaruh atau persuasi melalui human relation, sarana atau instrumen mencapai tujuan. Ini hakikat kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan. Nah, adapun fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya adalah perencanaan. Jadi ada program PMR tahun ini mau ngapain ya, bulan depan mau ngapain ya. Nah, direncanakan. Ada proyeksi ke depan, bisa menggambarkan ke depan itu tantangannya apa, terus arus global seperti apa, SDM-nya bagaimana, bisa membuat kegiatan dan memproyeksikan. Pengembangan loyalitas, ada pengawasan juga sehingga ada controlling kegiatannya apapun, ada pengawasan dari siapa? Dari pemimpin dan anggotanya bisa. Terus adanya pengambilan keputusan di saat ada suatu persoalan dan adanya suatu program, kan ada yang diputuskan. Program yang dijalankan apa tidak, kegiatan yang dijalankan apa tidak. Jika ada trouble seperti apa, ada permasalahan di internal, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bervariasi. Ada pemeliharaan dan menjalankan tugas. Adanya pemimpin ya berfungsinya menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan, sesuai target yang ditetapkan. Pemimpin, nah ini sosok pemimpinnya sendiri. Tadi kan pemimpinan. Pemimpin adalah orang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Jika kalian sudah bisa mempengaruhi diri sendiri untuk berbuat baik, itu juga termasuk pemimpin. Termasuk juga jika teman-teman bisa mempengaruhi temannya ya untuk berbuat baik, untuk membantu sesama, itu juga termasuk pemimpin. Ya, pada intinya adalah orang yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah pemimpin, tentunya menuju ke arah yang positif. Ada komunikasi menyampaikan pesan ya.
Ini termasuk materi di modul ada. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan kepada orang lain. Menggunakan WA komunikasi, ya komunikasi. Manggil temannya, ya komunikasi. Tapi ada beberapa yang harus terpenuhi ya. Selanjutnya, cara komunikasi. Nah, komunikasi ada dua cara. Yang pertama verbal, yang kedua non verbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Sedangkan komunikasi non verbal mulai gerak bahasa tubuh, bahasa isyarat, sikap, ekspresi wajah. Kalau lisan langsung manggil, hai namamu siapa, atau dengan WA, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, itu komunikasi verbal, lisan atau tulisan. Tapi jika menggunakan non verbal dan gerak tubuh, misal tepuk-tepuk dari jarak jauh, ya tepuk tangan dulu, tepuki dulu. Ada isyarat untuk kemari-kemari, tadi tidak sebutkan, itu non verbal. Seperti itu. Kayak di permainan tradisional juga ada ya, tebak-tebakan, juga komunikasi non verbal, tebak gaya ya. Misal gayanya lagi orang mandi, ditebak, oh mandi. Gaya orang lapar dan lain-lain. Itu non verbal. Kalau verbal menggunakan lisan dan tulisan, non verbal menggunakan gerak bahasa tubuh, bahasa isyarat maupun sikap ekspresi wajah. Unsur komunikasi ini yang penting nih. Di komunikasi ada unsur-unsurnya, ada pengirim pesan, komunikator, ada pesan melalui media atau salurannya yang disampaikan, komunikan itu yang menerima pesan ini. Jadi ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada umpan balik. Umpan balik itu jawaban. Misal si A tanya, hari ini makan apa? Lewat HP dijawab, hari ini makannya makan bubur kacang hijau misal. Itu sudah termasuk komunikasi. Sudah ada komunikannya, sudah ada komunikatornya, sudah ada pesan, sudah ada umpan balik. Hal-hal yang mendukung komunikasi. Nah, ini setiap orang berbeda-beda dalam komunikasi. Kadang ada orangnya pendiam, ada yang ceriwis, ada yang lain-lain ya. Nah, hal-hal yang mendukung komunikasi, kenali diri sendiri, kenali orang lain, mau mendengarkan. Ini kuncinya, mau mendengarkan untuk komunikasi. Kalau semuanya ngomong terus, ya apa yang mau mendengarkan. Memberi pernyataan yang jelas, sehingga komunikasi itu harus bisa memberikan pernyataan yang jelas, apa yang dimaksud, tujuannya apa, sehingga feedbacknya ada ya. Selanjutnya adalah mau membuka diri. Membuka diri itu jadi diri orang yang terbuka. Orang yang terbuka itu bisa mengetahui kemampuan dirinya, kelemahannya, serta kelebihannya. Itu membuka diri. Jadi dapat menerima masukan dari orang lain. Faktor penghambat komunikasi. Ada beberapa faktor penghambat komunikasi, diantaranya egois, ya, mau menanya sendiri. Terus pemarah, sedikit marah, ya. Ada lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk seperti apa? Sekarang banyak lingkungan yang duduk bersama, diem-dieman, chattingan sama orang, mainnya HP sendiri-sendiri. Itu lingkungan yang buruk juga. Membeda-bedakan status sosial. Wah, aku anak SMP ini, aku anak SMP itu. Wah, aku anak orang kaya, dia bukan orang kaya. Nah, itu nanti nggak bagus ini, membeda-bedakan status sosial dan permusuhan. Seperti itu. Selanjutnya kerjasama. Nah, kerjasama adalah bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Banyak orang salah mengartikan untuk arti dari kerjasama. Manfaat kerjasama adalah satu, waktunya lebih cepat. Ya, biasanya kalau sendiri 10 menit, dengan kerjasama bisa 5 menit. Ya. Pekerjaan yang berat jadi ringan. Misal ngotong kayu atau ngotong bangku, ngotong meja, gotong-gotong kayak gitu. Kalau sendirian jadi berat, kalau berdua jadi ringan. Kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Ya pasti itu ya. Kalau kita sudah bisa kerjasama, kita ada komunikasi juga, kita akan lebih akrab dengan teman-teman. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan. Sama-sama paham tujuan kerjasama, terbuka, ada yang mau menjadi koordinator. Ini adalah faktor pendukung kerja sama. Kalau pendukungnya nggak ada, ini juga susah untuk kerjasama. Maunya dipimpin terus, nggak mau mimpin juga susah kan. Maunya tujuannya A, tujuannya B, beda-beda tujuannya, itu juga susah.
ya. Ini beberapa faktor pendukung, ya ini masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya sama-sama paham tujuan kerjasama, terbuka, membuka diri, menerima masukan, menerima informasi dari orang lain. Terus ada yang mau menjadi koordinator, ini yang penting juga. Kalau kerjasama nggak ada koordinatornya, nanti bisa dikatakan sama-sama kerja, bukan kerja sama. Faktor penghambat kerjasama, tidak bertanggung jawab. Nah, ini tidak konsisten juga, tidak bertanggung jawab. Menang sendiri atau egois, ini juga penghambat kerja sama. Saling curiga. Nah, ini nggak bagus sekali nih. Dalam organisasi kalau saling curiga ya nggak bagus. Mending tanyakan saja langsung. Apapun hasilnya yang penting sudah ditanyakan langsung. Tidak bisa membedakan kerjasama dengan sama-sama kerja. Kalau kerjasama punya tujuannya bersama, bisa menyelesaikan waktu cara lebih baik. Nah, kalau sama-sama kerja, misal orang bangun rumah, ada yang bangun bawa gentengnya, ada yang bawa batanya, ada yang bawa pasirnya, itu bisa jadi sama-sama kerja. Karena apa? Bangun rumah itu dari bawah dulu, buat pondasi, berarti bangunnya dari pondasi dulu, belum perlu genteng kan. Nah, itu namanya kerja sama. Tujuannya buat pondasi dulu, baru membuat rumahnya, baru terakhir atapnya. Itu namanya kerja sama. Nah, kelompok. Nah, di mata kepemimpinan ada yang juga dengan kelompok, ya. Kelompok yaitu kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Itu kelompok, kumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi. Nah, nanti kalau kumpul-kumpul di pasar itu bukan kelompok juga, nanti bisa diterapkan kerumunan, ya. Kalau nanti kumpulan pedagang-pedagang pasar kumpul di satu komunikasi, nah itu ada kelompok pedagang pasar. Nanti di mapel IPS ada ya, itu ada bisa bedakan kelompok sama kerumunan. Kalau kelompok sudah jelas ada arah tujuannya, kalau kerumunan tidak. Contoh ada orang kecelakaan, tiba-tiba pada lihat bareng, itu kan banyak, tapi itu bukan kelompok, itu kerumunan. Nah, ini adalah motivasi ya, motivasi keinginan untuk berbuat dan berusaha. Mengapa berminat bergabung dengan PMR? Pasti teman-teman semuanya punya alasan tersendiri. Kenapa sih mau gabung sama PMR? Oh, saya pengen tahu donor darah, saya pengen tahu caranya nolong orang, saya pengen tahu caranya nolong kebakaran, saya pengen tahu yang lain-lain. Itu pasti. Nah, PMR ini adalah langkah untuk mencapai banyak keinginan. Ya. Salah satunya harus punya motivasi. Makanya motivasi adalah keinginan untuk berbuat dan berusaha. Ingin saja tapi tanpa perbuatan dan tanpa usaha sama saja bohong. Ya, ini silakan nanti bisa usul kegiatan-kegiatan besok. Nah, direncanakan ini saya sampaikan lagi, minggu depan itu ada kuis ya. Kuis 10 orang dengan hadiah pulsa. Spesial peringatan HUT PMI ya. Selanjutnya, motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk mau berbuat dan berusaha. Ini motivasi. Kadang motivasi kita berbeda-beda. Kita berangkat PMR, kita ikut PMR online, motivasinya berbeda-beda. Ya, apa yang penting ada perbuatan, ada yang berusaha juga, dan yang diawali dengan niat, serta niat dan usaha itu dijalankan bersama-sama dengan cara yang baik dan tujuan yang baik. Perbaikan tujuan kita dalam ikut PMR, banyak kegiatan di PMR loh ya. Di PMR itu banyak kegiatannya. Misalnya kerja bakti, bersih-bersih UKS, cara nolong korban kebakaran, cara nolong orang kena knalpot, cara nolong orang kena jatuh dari pohon, jatuh dari motor, dan lain-lain. Terus juga diajarkan juga bagaimana caranya mengganti spray yang baik dan benar kayak di rumah sakit, bagaimana caranya menyuapi orang yang sakit, bagaimana caranya mengganti pakaian orang yang sakit dan tidur tidak bisa bangun, itu juga ada ya. Terus bagaimana caranya menolong korban gempa bumi, bagaimana cara kita selamat dari gempa bumi dan lain-lain. Itu kegiatannya banyak sekali. Nah, di Kebumen sekarang sedang ada program dari Jepang ya. Ya, mungkin dari teman-teman itu ada yang sudah ikut di programnya Jepang juga ada.
Gender berbeda dengan jenis kelamin ya. Gender itu hanya perannya, peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh budaya. Nanti kalau untuk masalah gender bisa dipertajam di materi PRS ya, pendidikan remaja sebaya. Nah, peer dalam PMR. Nah, peer. Pemimpin di dalam PMR itu ada 3 ya. Pemimpin di tingkat mula, pemimpin di tingkat madya, pemimpin di tingkat wira. Nah, di tingkat mula itu peer-nya namanya peer leader. Anggota PMR mula dapat memberikan perilaku hidup sehat kepada temannya, memberikan contoh. Misal cuci tangan dengan sabun, dengan berapa langkah itu. Peer support adalah anggota PMR madya diharapkan memberikan dukungan buat teman sebaya untuk melakukan perilaku hidup sehat. Ada dukungannya, ini support. Kalau temannya sudah mau hidup bersih dan sehat, contohnya ya, teman ada yang merokok tapi mau berhenti merokok. Nah, disitulah teman-teman madya memberikan supportnya. Oh ya bagus, jangan merokok. Ini loh manfaatnya merokok. Peer support. Ya, peer support. Yang terakhir adalah peer leader. Teman-teman PMR Wira dapat menjadi pendidik sebaya perilaku hidup sehat. Nah, disinilah peran PMR Wira itu bisa mempelajari ya, belajar bersama teman-teman PMR Wira maupun mempelajari PMR madya, mempelajari PMR mula, nggak apa-apa ya, namanya juga peer leader. Teman-teman PMR Wira dapat menjadi pendidik sebaya. Nah, kalau pendidik sebaya otomatis mendidik teman-teman sebayanya, itu teman-teman PMR Wira. Contoh ada pendidikan tentang pergaulan, itu juga bisa mendidik. Nah, antara kegiatan PMR mula, madya, dan wira apakah bisa digabung? Bisa. Satu kegiatan bisa digabung, akan tetapi perannya yang berbeda-beda. Terima kasih ya, demikian presentasi saya, semoga cukup membantu untuk belajar online-nya. Diperhatikan materinya, di Google Classroom sudah ada kunci materinya, sehingga nanti bisa dipahami dan besok kita akan kirimkan kuisnya. Terima kasih.